Baik, mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak-bapak, saudara kalian dan anakku yang kucintai karena Allah, marilah kita lanjutkan ta'lim membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Ini masuk pada bab yang ke-9 di awal tahun 1 Januari 1975. Kita awali dengan perbuatan yang baik. Insyaallah Allah terima kebaikan kita di tahun-tahun yang lalu. Allah hapuskan segala dosa kita di tahun lalu, dan Allah mudahkan urusan kita di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025. Bab yang ke-9 yaitu memikirkan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan rusaknya dunia dan kesukaran di akhirat dan perkara yang lain-lain di dunia dan akhirat, serta keteladanan jiwa, juga mendidiknya dan mengajaknya untuk bersikap istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, hanya saja aku hendak menasehati kepadamu sekalian perkara satu saja, yaitu supaya engkau sekalian berdiri di hadapan Allah berdua-duaan atau sendiri-sendiri, kemudian engkau sekalian memikirkan bahwa bukanlah kawanmu itu perkara terkena penyakit gila, tidaklah kawanmu itu melainkan seorang yang memberikan peringatan kepadamu sekalian sebelum datangnya siksa yang amat sangat." Surat Saba ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Sungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta bersilih gantinya malam dengan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang suka berpikir. Mereka itu ialah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Maka mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka.'" Sampai ayat seterusnya, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Apakah mereka tidak melihat, memperhatikan pada unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan juga bumi bagaimana ia dikembangkan? Maka dari itu berikanlah peringatan, karena engkau itu hanya seorang yang bertugas memberi peringatan." Surat Al-Ghasyiyah ayat ke-13 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Apakah mereka tidak hendak berjalan di muka bumi, lalu melihat, memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka itu, dan keadaan yang seperti itu pula untuk orang-orang kafir." Surat Muhammad ayat ke-10. Ayat-ayat mengenai bab ini amat banyak sekali.
setengah dari hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini ialah hadis di muka, yaitu orang-orang yang cerdik, berakal, inilah yang memperhitungkan keadaan dirinya dan seterusnya. Adapun lengkapnya hadis di atas ialah dari Abu Ya'la, yaitu Sadat bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, orang-orang yang cerdik berakal ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah, yakni yang mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal soleh. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, demikian bab ke-9 telah sama-sama kita bacakan dan dengarkan. Insyaallah ada manfaatnya buat diri kita, ya, bahwa kita sudah diberikan peringatan oleh Allah di sini, ya, agar selalu memikirkan ciptaan Allah, ya, di dalam dari surat apa? Surat Al-Imran, ya. Jadi di dalam proses penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah. Jadi orang-orang yang mau mikir, yang mau apalah takirun, ya, apakah kamu nggak mikir-mikir, ya, nggak mikir. Jadi memang agama ini memang perlu pakai akal. Kita pikirkan bagaimana Allah ciptakan unta, ya, Allah ciptakan pohon aja tuh dari benih sampai keluar daun sampai terus berbuah, itu adalah melalui proses. Ya, itu kalau kita mikir dari pertumbuhan benih, maka itulah di sana terdapat banyak kekuasaan Allah. Maka dari itu sayang sekali kalau sampai saat ini masih ada orang yang percaya, yang tidak percaya adanya Tuhan, ya. Bahkan mereka mengira bahwa ini adalah ya begitu saja, ya, terjadi dengan begitu saja tanpa adanya keterlibatan Tuhan. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Bapak sekalian, kita selalu introspeksi diri, apakah kita ini benar-benar, ya, sudah istiqomah menjalankan syariat Islam, ya. Kita dengan sabar dari rumah ke mushola ini salat berjamaah, meskipun hujan, meskipun panas, ya, udara di luar, nah, meskipun ya, kita sabar istiqomah mengikuti ta'lim untuk merefresh kembali ingatan kita terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.